Sekarang kalau ditanya apakah dengan ditariknya stay at home order ini berarti kondisi di Amerika sudah normal? Like normal how gitu? What is normal nowadays? Hari ini tanggal 5 Mei 2020, minggu ke-7 California berada di bawah perintah shelter in place. Today I just want to give you some updates tentang kondisi di Amerika saat ini, California khususnya, selama pandemi ini ya. First of all, aku mau update kalian jumlah case-nya dulu. Jadi total case per hari ini di Amerika adalah 1.158.189 cases. Itu tadi total keseluruhan di Amerika ya. Untuk di California, jumlah case di California 54.937 cases. Jumlah kematiannya 2.254 cases. Itu untuk California, guys. Kalau kalian ngikutin berita Amerika, kalian pasti tahu beberapa hari yang lalu kan banyak demo ya. Salah satunya yang heboh yang di Michigan kemarin. Di California sendiri juga beberapa hari yang lalu ada beberapa demo yang paling heboh kemarin yang ada di Huntington Beach. Kalau kalian pengen tahu suasananya, kalian silakan cari di YouTube ya. Tapi ini aku ada beberapa potongan gambar-gambar para demonstran, para protesters di Michigan sama di California. Jadi ada beberapa subscriber yang nanya ke aku, itu kemarin kenapa sih kok heboh pada demo gitu ya. Jadi para protesters atau demonstran ini adalah sekelompok orang-orang yang merasa tidak puas dengan kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini peraturan stay at home atau perintah di rumah saja. Jadi mereka nggak happy nih, disuruh di rumah aja mereka nggak mau. Ya intinya kayak gitu. Menurut mereka stay at home order ini udah kelewat batas gitu, udah keterlaluan gitu. Karena stay at home order ini kalau dilihat dari sisi ekonomi kan pastinya kan melumpuhkan perekonomian negara kan. Sampai saat ini aja sudah 30 juta orang Amerika yang di PHK, guys. Jadi 30 juta orang Amerika ini mendaftarkan diri untuk unemployment benefit. Mungkin yang di PHK lebih dari itu, tapi yang sudah mendaftarkan diri untuk unemployment benefit kurang lebih sekitar 30 juta orang. Banyak orang-orang yang tadinya punya kedudukan bagus di sebuah perusahaan, seorang manajer atau bahkan CEO yang tiba-tiba jobless, just like that. Itulah sebabnya kenapa ada sekelompok orang yang merasa stay at home order ini merugikan. Terutama orang-orang yang punya small business, yang bisnisnya dipaksa untuk tutup gitu kan. Tiba-tiba mereka jadi struggle untuk bayar sewa tempat tinggal aja mereka udah nggak bisa. Bahkan mikirin untuk makan aja, itu mereka juga struggle, guys. Jadi sekarang ini Amerika kondisinya lagi kayak gitu. Banyak food banks, di sini ada food banks. Food banks itu kayak bantuan makanan gitu, yang mendadak jadi ngantri karena saking banyaknya orang yang butuh bantuan makanan gitu. So kondisinya seperti ini akhirnya banyak mempengaruhi mental health. Ya, jadi orang-orang banyak yang depressed ya. Jadi ini adalah main reason timbulnya demo-demo ini gitu. Ini adalah situasi demo di Huntington Beach beberapa hari yang lalu. Ya, it doesn't look like physical distancing ya. Sama sekali bukan physical distancing. Kalau aku lihat juga para demonstrannya itu pada nggak pakai masker. Coba lihat tuh. Mereka mungkin merasa mereka imun gitu ya, nggak bisa kena gitu ya. So ini adalah salah satu sign-nya, stop killing small business, liberate Huntington Beach. Ya, jadi kebanyakan protesters ini menurut aku adalah orang-orang yang punya small business. Quarantine the sick, not the healthy. Masalahnya dengan virus ini kita nggak tahu mana yang sick, mana yang healthy. Bisa aja dia sick tapi dia nggak menunjukkan symptoms gitu loh. COVID-19 is a lie. Jadi jumlah ribuan orang yang meninggal itu apa dianggap lie juga ya. Newsom is a cook. So Newsom itu adalah nama gubernur California, guys. Aku ngefans sama gubernur Newsom. Menurut aku orangnya smart. Tapi of course para protester ini nggak suka sama gubernur California ya, karena dia yang menurunkan stay at home order kan. Jadi banyak yang against the governor gitu, guys. Ini dibilang Newsom is a cook. Cook itu kayak orang gila gitu loh. Jadi dibilang gubernurnya gila. Terus ini, Gavin, you are not
my jailer. Jadi orang-orang ini merasa kebebasan mereka direnggut paksa oleh pemerintah dengan adanya stay at home order ini. Jadi mereka kayak dipenjara secara paksa gitu loh. Let me open my salon. See, mungkin orang ini adalah pemilik salon yang dipaksa tutup kan karena adanya stay at home order. Jadi mungkin dia merasa dirugikan secara finansial ya. Akhirnya dia protes untuk buka salonnya, which makes sense karena buat aku ya, potong rambut atau have my nails done itu mungkin bukan prioritas. I would love to have a haircut gitu sekarang ini, atau I would love to get my nails done, tapi itu bukan prioritas ya buat aku. Tapi buat yang punya salon, itu adalah pekerjaan mereka gitu. Jadi aku bisa mengerti kenapa mereka merasa dirugikan. So akhirnya pertanggal 1 Mei kemarin, Federal Stay at Home Order ini sudah ditarik. Artinya, pemerintah pusat atau the president sudah memberikan izin untuk ditariknya stay at home order. Tadinya kan yang boleh buka kan hanya toko-toko essential ya, kayak apotik, supermarket, hospital gitu kan. Nah, sejak tanggal 1 Mei kemarin, karena stay at home ordernya ini sudah ditarik, toko-toko yang non-essential itu sudah boleh buka. Tentunya dengan guidelines. Jadi pemerintah Amerika sudah membentuk guidelines yang digunakan untuk acuan reopen state-state yang ada di Amerika. Jadi ada aturannya gitu, ada syaratnya gitu. Salah satu syaratnya adalah apabila jumlah kasus COVID di state tersebut menurun selama 14 hari terakhir. However, meskipun presiden sudah mengizinkan ditariknya stay at home order, tetap keputusan ada di tangan masing-masing gubernur state tersebut. Jadi sejauh ini ada beberapa state yang sudah reopen, ada beberapa state yang belum. Yang sudah reopen itu terutama state-state yang jumlah case-nya itu nggak terlalu tinggi gitu guys. Di California sendiri, kabar terakhir, California akan mulai reopen pelan-pelan, itu mulai hari Jumat tanggal 7 Mei. Tanggal 8 Mei. Jadi tanggal 8 Mei itu California pelan-pelan akan mulai reopen tempat-tempat yang dianggap low risk transmission. Jadi kayak toko buku, toko baju itu sudah mulai boleh dibuka mulai hari Jumat tanggal 8 Mei. Tapi tetap dengan modifikasi. Tetap dengan adanya aturan physical distancing, masker dan sebagainya guys. Jadi nggak asal reopen aja gitu. Jadi tetap harus ada aturan-aturan yang diberlakukan. Juga salah satu peraturan yang ditekankan oleh Gubernur Newsom adalah adanya curbside pickup di toko-toko ini. Curbside pickup itu berarti para pembeli nggak harus masuk ke dalam toko untuk ambil barang yang dia beli gitu. Jadi dia bisa tinggal nunggu di depan toko gitu, terus ada pegawai yang nganterin mungkin kayak gitu. Jadi nantinya akan banyak sekali curbside pickup di sini di Amerika guys, karena ini dianggap cara yang aman untuk menghindari bergerombol di dalam toko gitu guys. Public facility juga udah mulai dibuka seperti pantai, taman, golf course sudah mulai dibuka, tetap dengan peraturan-peraturannya ditentukan ya. So far yang belum boleh buka adalah restoran, mall, dan kantor-kantor. Aku dan keluarga ya, so far masih baik-baik aja. Aku belum merasa ada keperluan untuk keluar rumah selain beli makanan sama olahraga. Jadi aku belum merasa pengen ke mall atau pengen ke pantai, belum guys. Even kalau misalnya nanti banyak salon yang sudah buka atau even restoran yang sudah buka, kayaknya juga aku bakalan tetap di rumah aja. Mungkin aku lihat situasi dulu kali ya, lihat perkembangannya gimana gitu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, I don't know, bahkan sebulan mungkin aku lihat dulu. Keadaan di supermarket sejauh ini sudah membaik, jadi nggak ada lagi antrian yang menggila seperti beberapa minggu yang lalu ya. Aku terakhir kali ke supermarket itu sekitar seminggu yang lalu, dan suasananya udah sepi gitu, nggak ada antrian, terus toilet paper udah banyak, terus hand sanitizer sama masker itu sekarang sudah nggak begitu langka lagi, karena kan pada akhirnya banyak small business yang
produksi sendiri yang akhirnya dijual gitu. Jadi kalau aku cari online nih masker ya, itu udah banyak yang jual guys. Masker sekarang udah menjadi mandatory, at least di kota tempat tinggal aku ya, sudah menjadi mandatory untuk dipakai di tempat-tempat umum. Jadi banyak supermarket yang tidak mengizinkan orang masuk kalau nggak pakai masker. More like face covering gitu, kayak surgical mask atau N95 itu masih langka memang. Tapi kebanyakan orang sekarang pakai face covering, jadi masker kain itu, even just like bandana gitu ditaliin gitu. Tapi hampir rata-rata sekarang orang pakai. Katanya kalau masker kain tuh nggak efektif gitu kan untuk menghalau virus. Tapi ya gimana ya, better than nothing gitu kan. Sekarang kalau ditanya apakah dengan ditariknya stay at home order ini berarti kondisi di Amerika sudah normal? Tentu tidak. Like normal how gitu? What is normal nowadays? Yang ada adalah kita ini berusaha untuk melanjutkan hidup dengan menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang gitu loh. Jadi kita sekarang itu punya normal yang baru gitu ya kan. Seminggu yang lalu aku ke supermarket itu 95% orang pakai masker. Tapi ada 1-2 orang yang nggak pakai masker. Dan akhirnya orang-orang yang nggak pakai masker ini stood out gitu. Mereka jadi menarik perhatian. Mereka jadi nggak normal guys. Karena yang normal adalah yang pakai masker. Kalau aku jogging di sekitar rumah, aku harus waspada untuk menghindari bertemu dengan orang lain dari arah yang berlawanan. Kalau dulu misalnya papasan sama orang paling cuman minggir sedikit gitu terus lanjut gitu kan. Sekarang aku harus nyebrang jalan ke sisi jalan yang lain supaya nggak papasan sama orang ini gitu. Jadi benar-benar harus aware untuk jaga jarak sama orang gitu guys. Kalau misalnya ada orang yang nggak jaga jarak, maka itu adalah tidak normal. Yang normal sekarang adalah tidak mengunjungi orang tua kita. Kalau aku sama suami aku maksa mengunjungi kedua mertua aku, maka itu dianggap tidak normal gitu. Oke, jadi sekian dulu update dari aku ya guys. Nanti kalau ada kabar-kabar baru lagi, aku akan update lagi gimana situasinya. Alright guys, thanks so much for watching. Stay safe, stay healthy, dan stay happy. Okay? I'll see you guys next time. Bye.